Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Vicky Tanaka. Kali ini Vicky Tanaka mempunyai cerita mistis, yaitu dari seseorang yang dulunya ia berjualan kue putu, teman-teman. Jadi dia itu mendapatkan pelanggan yang ternyata pelanggannya itu bukan manusia, dan pelanggannya itu adalah noni-noni Belanda, guys. Gimana keseruannya? Langsung aja ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini Vicky Tanaka akan menceritakan suatu kisah mistis dari seorang penjual kue putu yang mendapatkan pelanggan dari makhluk gaib. Awal-awal sekali, saya pernah melakoni usaha menjual makanan keliling. Yang saya jual kala itu adalah kue putu. Sebuah jajanan yang terbuat dari tepung beras dan dipadukan dengan warna pandan yang dimasak dengan memanaskannya di atas uap air yang mendidih. Kue ini memang bukan kue yang berkelas tinggi, namun ini adalah kue istimewa di hati masyarakat Indonesia. Karena kue ini begitu sederhana dan merakyat. Saya berjualan kue ini hampir 1 tahun lamanya, dan mempunyai satu pelanggan yang mana pelanggan itu adalah makhluk gaib, dan saya harus mengantarkannya sendiri ke rumahnya. Entahlah, pelanggan satu ini memang seakan tidak pernah bosan dengan kue ini. Sampai 2 kali ia memesan kue ini. Ketika itu saat saya sedang berjualan keliling kampung, di mana ada keramaian di situ, saya akan dibawa oleh angin dan disemangati oleh harapan untuk mendapatkan rezeki. Kala itu ada sebuah pagelaran wayang kulit di sebuah desa. Ramai sekali orang-orang yang menuju ke tempat itu. Ada yang berjalan, ada yang menaiki sepeda, dan ada pula yang menggunakan beberapa mobil van yang cukup berkelas di tahun 99. Saya pun yang kebetulan memasuki kampung tersebut. Alhamdulillah, kata saya, rezeki selalu ada saja jika kita mau berusaha mencarinya. Saya pun ikut menonton acara itu yang digelar di lapangan. Sembari menonton, saya pun harus gesit melakukan pelayanan, karena bebarengan dengan pembeli-pembeli kala itu. Acara tersebut ternyata diadakan oleh salah satu keluarga yang terkaya di kampung itu. Keluarga yang memegang peranan besar di kampung tersebut karena ia juga merupakan juragan tembakau di sana. Tepat pukul 11 malam, acara pun usai. Saya ketika itu pun masih disibukkan dengan beberapa pesanan dari orang-orang yang akan pulang membeli kue. Mungkin untuk oleh-oleh atau makanan untuk di rumahnya. Sekiranya acara telah sepi, saya pun hendak pulang, karena saya lihat di dalam wajan, jualan saya tidak terlalu banyak lagi. Mungkin hanya 2-3 porsi lagi. Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Adalah sedikit rezeki untuk ditabung, selebihnya untuk makan hari-hari. Ketika akan mendorong gerobak kecil saya pun dipanggil oleh salah seorang laki-laki yang menggunakan sarung di pinggangnya. "Pak, kesini dulu," katanya. "Iya Pak," kata saya. Dengan terengah-engah ia berlari mendekati saya. "Ada apa Pak?" ucap saya. "Masih ada nggak Pak?" "Masih Pak, mungkin 2-3 porsi lagi." "Bukan untuk saya Pak, tapi rumah yang di situ. Saya hanya disuruh menyampaikan saja." Mata saya langsung menatap jauh ke arah rumah gedongan di sebelah itu. "Oh iya, saya pun langsung bergerak mendorong gerobak mendekati rumah tersebut. Begitu sudah cukup dekat, muncullah seorang wanita dari balik pagar yang tinggi. Pagar itu bercorakan ukiran dari sebuah gambar singa. "Iya Non," kata saya. "Saya beli kuenya Pak, masih ada nggak?" "Masih Non," ucap saya. 2-3 porsi lagi." "Itu sudah lebih dari cukup Pak, buatkan semuanya ya," ucapnya sambil tersenyum. "Baik Non," kata saya. Ia wanita yang manis dan suaranya yang sopan serta menundukkan setiap wajah yang menatapnya. Ia memiliki mata yang biru dan pipi yang tirus, dan ia juga memiliki postur yang tinggi. Selesai membuatkan kue untuk wanita itu, "Berapa Pak?" katanya. 1.500 Non. "Ini Pak," ujarnya. "Wah, ini saya nggak ada kembalian Non." Ia menyodorkan 5 lembar uang 10.000 dengan gambar gunung dan wajah Cut Nyadin. "Nggak apa-apa Pak, ambil semua. Besok saya pesan lagi ya," ucapnya sambil kesulitan mengunyah karena panas. "Oh iya Non," sambil merubah arah gerobak saya. "Permisi ya Non." "Ya Pak, hati-hati." Dalam perjalanan pulang saya berkata,
Alhamdulillah saya nggak sia-sia lihat wayang di lapangan itu tadi. Rumah saya cukup jauh kala itu, sekitar 2 jaman. Saya pun menggoes gerobak kecil itu. Ketika sampai di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari lewat. Tok tok tok, saya pun mengetuk rumah. Ketika pintu papan itu terbuka, "Bang, lu jualan di mana?" kata istri saya. "Udah, ayah ngantuk." Saya pun segera masuk dan mengambil handuk untuk mandi. Selesai mandi, saya pun membuka tudung saji yang berada di dapur. Ti, kata saya, "Lu masak apa?" "No, jengkol doang, Bang." Jengkol mulu perasaan." Saya pun membawa piring nasi dan makan di ruang tengah, sambil melihat istri saya menghitung uang hasil jualan. "Tumben bet lu Bang dapat segini." "Iya, tadi pas ada acara wayang di kampung no." "Alhamdulillah Bang, kalau begini terus tiap hari naik aja kita. Lagu-laguan lu," kata saya. Ketika esok harinya, saya pun menyiapkan jualan seperti biasa. Sembari beberes, saya pun menyempatkan untuk membantu istri. Saat sudah pukul 3 sore, saya pun turun dari rumah. Seperti biasa, keliling-keliling menjajakan jualan dari kampung ke kampung. Seperti kemarin, setelah habis isya, saya teringat dengan pesan dari nona-nona yang ada di rumah gedongan itu. "Apa saya ke sana ya?" ujar saya. "Coba ajalah," kata saya. Saya pun bergegas ke sana. Setelah sampai di sana sekitar pukul 10 malam, ternyata dia sudah menunggu di depan gerbangnya. "Pak, lama banget," katanya. "Hei, maaf non, tadi keliling dulu." "Masih ada nggak tuh Pak?" ujarnya. "Masih," ujar saya. "Saya tunggu di dalam ya," katanya lagi. "Iya," kata saya sambil membolak-balikan kue. Tapi malam ini suasananya terasa aneh sekali. Rumah itu terasa sepi dan sunyi sekali. Belum lagi suara anjing yang bersaut-sautan entah dari mana asalnya. Ketika selesai, saya pun mengantarnya ke dalam. Ternyata di dalam saya pun disuruh meletakkan kue itu di latar meja makan. Di situ saya dapati beberapa orang yang memegang sendok dan garpu sedang duduk menunggu makanan. Namun yang saya heran, di atas meja tersebut hanyalah kue yang saya sajikan. Lalu saat kue itu saya letakkan, salah seorang di sana menusuk kue itu dan mereka pun seakan-akan berebut dengan menusuk-nusuk kue tersebut seperti orang-orang yang kelaparan. Anehnya, wajah mereka tidak ada wajah orang lokalan. Semuanya seperti bule, dengan gaya klasik tahun 90-an. Lalu nona itu mengatakan kepada saya untuk membuatkannya lagi. Nona itu tidak duduk bersama orang-orang di meja makan itu, melainkan menunggu di luar. Saya pun keluar dan membuatkan 1 porsi lagi. Saat kue akan selesai, beberapa warga yang ronda melintasi rumah yang membeli kue saya. "Pak, ngapain?" ujar salah seorang yang memegang senter, sambil menyoroti saya dengan cahaya. "Jualan Pak," ujar saya. Mereka pun seperti keheranan. "Jualan apa ya Pak?" "Jualan kue putu Pak." "Bapak dari mana sih emang?" "Rawamangun," jawab saya dengan singkat. "Sedah jauh amat. Ini rumah Belanda Pak," ujar salah seorang pria yang melepas kupluk di kepalanya. Dalam hati saya, kenapa ya dengan mereka seperti keheranan begitu? Ketika saya menoleh ke belakang, ternyata lampu-lampu kaca yang berbentuk bola itu sudah padam. Dan dinding-dinding yang tadinya bersih, sekarang berubah menjadi lumut dan rumput yang merambat. "Astaga," kata saya, "kok bisa begini?" Lalu saya melihat nona itu lagi sudah berada di atas balkon, dengan wajah yang pucat. "Bang, bang, bang," ujar salah satu peronda itu. "Abang lihat apaan sih?" katanya. "Ini beneran rumah Belanda ya?" kata saya. "Lah iya, ini kan bangunan lama. Lihat aja no." Saya pun hanya terdiam terpaku sambil terus memandangi nona yang berdiri di atas balkon. Lalu para peronda itu bilang, "Mending abang pergi dah dari sini. Emang angker nih rumah." Lalu mereka pun pergi meninggalkan saya yang masih diam. Tak lama setelah itu, nona itu pun turun dari atas, seperti turunnya kertas dari udara. "Non," kata saya dengan gemetaran. "Berapa Pak?" ujarnya. Saya cuma diam saja karena ketakutan. Lalu ia menyelipkan beberapa lembar uang, dan saat berbalik badan akan pergi, ia pun memanggil saya. Saat saya menoleh, ia sudah merubah penampilannya. Ia menjadi lusuh, dan wajahnya dipenuhi dengan darah. Lalu saya lihat beberapa lubang di tubuhnya, seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu yang bulat, namun berukuran kurang lebih dari 5 cm. "Besok pesan lagi ya." Saya pun tak lagi menjawabnya.
dan langsung ngibrit lari. Lalu ia pun tertawa seperti tertawanya kuntilanak. Tanpa memperdulikan jalanan dan dagangan lagi, saya pun terus berlari. Ketika sudah cukup jauh, saya dapati gerobak dan beberapa isinya sudah rusak akibat berlari yang tak pugu-pugu. Ya Allah, kata saya, gini amat dapat pelanggan. Saat saya membuka laci, ternyata uang yang saya dapat dari rumah tersebut telah berubah menjadi daun. Saya pun terduduk lemas di pinggir trotoar. Ya ampun, ujar saya. Saat itu jam pukul 12 malam. Lalu saya pun langsung pulang. Tak mau berjualan lagi, karena saya yang sudah letih dan jualan saya yang sudah hancur. Saat saya sampai di rumah, ketika istri saya membuka pintu, saya pun akhirnya menceritakan itu semua. Dan dia hanya berkata, anggap saja ini memang belum rezeki. Lalu istri saya membuka uang yang didapat kemarin, dan beberapa ikat uang itu sudah berubah menjadi daun. Saya pun merasa seperti nelangsa karena mendapatkan hal seperti ini. Selang 2 pekan lamanya saya tidak berjualan ke arah rumah itu lagi, seolah-olah diganti oleh Yang Maha Kuasa. Saya mendapatkan rezeki lebih karena dagangan saya diborong selama 7 hari berturut-turut oleh salah seorang Pak Haji yang mengadakan acara tahlilan di rumahnya. Itulah kisah mistis saya ketika mendapatkan pelanggan yang ternyata bukan dari golongan manusia. Beruntunglah saya hanya dirugikan secara materi, tidak sampai ke jiwa saya. Sekarang saya bukan lagi penjual kue putu. Sekarang saya sudah menekuni profesi lain sebagai peternak ayam ras hingga saat ini. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang mengalami hal serupa atau mungkin lebih parah. Memang terkadang hal gaib itu bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Namun bukan berarti untuk menyurutkan semangat kita dalam mencari rezeki. Apapun yang kita lakukan, teruslah meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Karena dengan dialah kita bisa